warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk Ilahi Rabbi, segala zat yang maha ghafur, segala zat yang maha syukur, yang telah mengkaruniakan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Semoga amaliyah kita akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan Allah sebagai tinta, pepohonan-pepohonan dijadikan Allah sebagai pena, dedaunan-dedaunan dijadikan Allah sebagai kertas-kertas. Tidak cukup untuk ditulis semua karunia yang telah diberikan kepada kita. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi yang lahirnya saja menggoncangkan alam semesta ini dan menggoyahkan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau tidak karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah tiba dan kita rasakan sampai detik ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah dan ampunan, sehingga kita seharusnya memperbanyak amaliyah ibadah. Salah satu contohnya adalah membaca Al-Quran. Terkadang terbersit di dalam hati umat Islam. Inginnya semuanya umat Islam bisa menghatamkan Al-Quran, tapi tidak tahu tata cara atau trik untuk menghatamkan Al-Quran. Maka dari itu anakku, hari ini ibu mengangkat tema dengan judul Trik untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun trik atau cara yang pertama adalah selaraskan target dengan kemampuan kita. Bagaimana kemampuan kita membaca Al-Quran? Apakah sudah sesuai dengan standar bacaan yang benar? Kalau sudah sesuai dan lancar, tidak terbata-bata, membaca Al-Quran tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. 5-7 menit kemungkinan bisa terselesaikan lembaran-lembaran Al-Quran yang memang ditargetkan oleh yang bersangkutan.
Namun bagi yang masih standar bacaannya belum baik, kemudian masih terbata-bata, maka dari itu saat ini lebih utama adalah untuk belajar. Belajar membaca dan sekaligus belajar tentang ilmu tajwidnya. Jangan membuat target dan sekaligus tergesa-gesa ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Orang tidak dituntut untuk bisa ya, menghatamkan Al-Quran kalau bacaannya belum berstandar. Maka dari itu ibu berpesan agar semangat untuk belajar, membaca sekaligus jangan lupa belajar tentang tajwidnya. Sehingga kalau sudah bagus, kalau masih diberikan umur panjang oleh Allah, di bulan Ramadan yang akan datang, kita harus punya target untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Untuk tahun ini, fokuskan untuk belajar dulu. Yang kedua adalah beli Al-Quran mini. Ya. Kalau tidak, berarti pilihan yang kedua adalah setiap anak-anak sudah punya HP. HP-nya diinstal Al-Quran di dalamnya. Manfaatnya cukup banyak anakku. Ya. Kalau Quran mini bisa dibawa kemana-mana, ya, tidak terlalu berat membawanya, tidak terlalu susah, karena kecil bentuknya. Dan sekaligus, apalagi HP dibawa kemana-mana. Tidur dibawa, pergi dibawa. Ya. Kalau di dalam HP kita ada install Al-Quran, memudahkan kita untuk membaca di mana dan kapanpun kita mau ingin membaca Al-Quran, tinggal kita buka. Dan sekaligus target untuk menghatamkan Al-Quran bisa jadi terlaksana. Yang ketiga, baca Al-Quran 2 lembar, ya, minimal 2 lembar anakku, ya, setelah usai sholat fardu. Kalau kita tahu bahwa Al-Quran yang ada di Indonesia dengan yang ada di Madinah, ya, Al-Quran dengan menggunakan Rosem Usmani itu, halamannya hampir sama. Ya, kurang lebih 600 halaman. Nah, 600 halaman ini diupayakan, dimaksimalkan harus selesai dibaca. Ya, selama 1 bulan. Rata-rata 1 bulan itu 30 hari. Di bulan Ramadan ada, ya, hari di bulan Ramadan ada yang 28, ada 29. Kita ambil rata-ratanya 30 saja. Jadi 600 halaman itu dibagi 30 hari. Ya, 30 lah. Menghasilkan berapa? 20 halaman. Kita sholat fardu sehari semalam 5 kali. Baru 20 halaman itu dibagi 5. Akan menghasilkan 4 halaman. Nah, 4 halaman ini diupayakan agar kita, ya, selesai sholat fardu dibaca. Dirutinkan, diistiqomahkan, insya Allah dalam 1 bulan full, ya, kita akan bisa menyelesaikan dan menghatamkan Al-Quran. Yang keempat adalah membaca Al-Quran di waktu antara adzan dan iqomah. Ini bagi orang-orang yang sholatnya tepat waktu.
Ini menjadi alternatif pilihan bahwa di selang-selang waktu menjelang sholat fardu, yaitu adzan dan iqamah, buat untuk membaca Al-Quran. Ya, fokus membaca Al-Quran. Insya Allah akan bisa menjadi alternatif dan mengejar target untuk bisa menghatamkan Al-Quran juga. Untuk selanjutnya adalah kalau bisa sekali duduk 1 juz. Ini bagi orang-orang yang mungkin kegiatannya sangat padat, tidak sempat ya untuk istiqomah seperti trik sebelum-sebelumnya, seusai sholat ya langsung khusyuk, tenang membaca Al-Quran karena kepadatan aktivitasnya. Sehingga tetap kita harus memilih cara agar kita bisa menghatamkan Al-Quran di bulan ini dengan cara tadi, yaitu sekali duduk, kapanpun itu yang kalian inginkan, monggo. Yang luang waktu ada, ya, silakan untuk membaca. Sekali duduk 1 juz. Insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran juga. Untuk yang keenam, ini perhatikan masa suci. Ini khususnya bagi wanita muslimah. Ya, dilihat saat kita suci, maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Karena nanti kalau sudah berhalangan, haram hukumnya untuk membaca Al-Quran. Berarti target yang kita inginkan, berarti tidak terlampaui kalau kita tidak semaksimal mungkin gunakan saat kita suci untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Makanya diperhitungkan anakku ya, dilihat tanggalnya, ya, tanggal sucinya, tanggal perkiraan berhalangan itu tanggal berapa. Sekiranya kita sudah bisa menentukan langkah saat suci, ya kita harus membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Ya. Yang ke-7, anakku, menabung. Menabung ini sistem yang terbaik. Apalagi di awal-awal Ramadan. Ya, semangat-semangatnya meningkatkan amaliyah. Baik itu puasanya juga semangat, tarawihnya juga semangat, juga termasuk membaca Al-Quran sangat semangat. Takutnya di pertengahan perjalanan ada tidak semangatnya atau bahasa lainnya kendor. Ya. Tidak semangat lagi untuk membaca Quran karena ada halangan, karena ada sesuatu hal. Sehingga selagi semangat-semangatnya di awal Ramadan, banyaklah, perbanyak menabung, membaca Al-Quran. Saat kita kendor, kita sudah terpenuhi target kita. Mungkin di akhir bulan Ramadan meningkat lagi semangatnya, ditambah lagi. Bisa jadi tidak 1 kali hatam, tetapi lebih dari 1 kali. Anakku. Selanjutnya yang terpenting ini anakku, jangan membaca Al-Quran ini hanya saat kita seusai sholat fardu. Sebisa mungkin kalau kita lengang, kalau kita ingat, gunakan waktu untuk membaca Al-Quran. Dibanding ya kita menghayal, membayangkan yang tidak-tidak. Ya. Baca Al-Quran dengan baik. Trik yang ke-9 adalah menempatkan reward. Menempatkan reward atau punishment. Reward di sini adalah hadiah kalau target membaca Al-Qur'annya sudah terselesaikan.
Contohnya bagaimana ribetnya Ibu di bulan puasa Ramadan ini. Kalau kita disiapkan atau menyiapkan menu, satu macam menu, misalkan hari ini, karena kita targetnya sudah selesai, ya, maka untuk puasa berikutnya ditambahin menu-menunya. Tidak satu menu lagi tetapi bervariasi. Atau sebaliknya, kalau belum ya selesai target hari ini, belum bisa baca Quran, berarti ada punishment. Punishmentnya apa, Ibu? Yang jelas bukan memukul, ya, bukan dengan cara kekerasan, tetapi dengan cara hutang. Maksudnya apa? Ya kalau hari ini tidak bisa menyelesaikan bacaan Qur'annya sesuai target, berarti terhutang. Hutang ya harus dibayar untuk hari berikutnya, anakku. Insya Allah kalau ini dilakukan, akan terselesaikan juga. Kita membaca Al-Quran sekaligus menghatamkan Al-Quran. Yang terakhir, anakku, yang ke-10 ya. Cara yang ke-10 adalah kalau membaca Al-Quran itu, bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Potongan ayat yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maksudnya apa? Dengan perlahan-lahan. Disimak dengan baik. Membaca disimak dengan baik, dihayati dengan baik. Apalagi mengetahui maknanya. Sehingga apa? Kita akan mengaplikatifkan kehidupan kita ini dengan Al-Quran mudah. Anak-anakku sekalian, mungkin 10 trik ini yang menjadi tolak ukur pedoman orang-orang yang bisa berhasil menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dari itu, dengan 10 trik yang Ibu sampaikan ini, pilihlah yang sesuai dengan keinginan kalian. Mudah-mudahan untuk bulan Ramadan ini semua anak-anakku bisa menghatamkan Al-Quran. Sebelum berakhir, Ibu akan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu bacalah satu huruf Al-Quran. Satu huruf akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dari itu, perbanyak untuk membaca Al-Quran karena ada kebaikan yang ada pada diri kita. Kalau kita tingkatkan, akan bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.